الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Ayat Ali Imran ayat 118. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga sekalipun cuaca cukup mengganggu, tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap hadir di masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Jumat. Dan semoga saja semua langkah kita dari rumah ke masjid ini dan selama pelaksanaan ibadah Allah catat sebagai amal ibadah yang kelak dibalas dengan pahala yang berlimpah. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Semoga juga tercurah kepada kita sekalian selaku pengikutnya yang tetap setia menteladani sikap dan perilaku beliau dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan sumber hukum yang tertinggi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka Al-Quran, ada surah yang ke-31. Itu namanya surah Luqman. Allah abadikan dia bukan seorang nabi, tapi Allah abadikan di dalam Quran sesuatu yang sangat istimewa. Dia adalah orang negro, hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Suatu kali dia panggil pembantunya, tolong kau sembelih domba, kambing, sembelih. Lalu kata Luqman Hakim, berikan kepadaku bagian yang paling baik dari domba yang kamu sembelih itu. Lalu diberikan bagian hati dan lidah. Selesai. Hari berikutnya menyembelih kembali. Lalu kata Luqman, berikan kepadaku bagian yang paling buruk dari domba yang kamu sembelih itu. Lalu diberikanlah kepada Luqman itu hati dan lidah. Kata Luqman kepada pembantunya, mengapa engkau berikan ini? Waktu aku berkata, aku minta bagian yang paling baik dari domba itu, kamu berikan aku hati dan lidah. Sekarang ketika kau minta bagian yang paling buruk dari kambing yang kamu sembelih itu, kamu berikan juga hati dan lidah. Kata beliau, wahai Luqman, dua perkara inilah yang bisa mengantarkan seseorang menjadi celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Karena lidah itu merupakan cerminan hati. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada mukadimah saya bacakan surat Ali Imran ayat 118. Allah berfirman, qad baddatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Akan nampak oleh kita semua bagaimana karakter seseorang itu
dari ucapannya, dari lisannya, dari lidahnya. Karena lisan, ucapan, mulut, perkataan itu cerminan dari hati. Kata Allah. Jadi kalau ucapannya itu buruk, maka itu merupakan cermin hatinya yang busuk. Allah cerita tentang itu, Pak. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata kotor, ya, nama-nama hewan, nama-nama serangga, atau bentuk penghinaan kepada seorang, sekalipun dia berparas cantik, berbusana muslimah, atau petinggi-petinggi, kalau nampak dari ucapannya, maka itu merupakan cermin hatinya yang busuk. Kita punya pakaian kotor, Pak. Ada kotoran burung di baju, ya, soban di celana atau di tangan tuh, ya, atau kotoran tanah lah, atau bau sedikit. Kita berusaha untuk membersihkan itu. Nggak enak, apalagi mau ke kantor kotor, ya, kita bersihkan. Nggak mau kita pergi ke kantor atau ke masjid atau ke tempat-tempat keramaian di mana orang berkumpul, ya. Nggak enak kalau kita pakai baju kotor, pakaian kotor. Kita bersihkan. Pernah suatu kali di tempat saya, di rumah, tercium bau yang sangat menyengat, ya, bau busuk, nggak enak makan, Pak. Tidur pun nggak nyaman. Bau ini, ya, bau busuk tuh. Saya mengira itu bau bangkai, Pak. Nah, mungkin bangkai tikus, mungkin bangkai kucing. Saya cari di setiap sudut, Pak, di kolong lemari, kolong tempat tidur, di dapur, semua kita cari. Nggak ketemu, ya. Di mana saja? Oh, mungkin di plafon, ya. Di plafon rumah. Nah, rumah butut, jadi mungkin di plafon, ya. Betul saja, ya. Bongkar plafonnya, ya. Kita bersihkan, banyak belatung di situ, ya. Bersihkan semua. Tapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah, Pak. Karena apa? Bau itu masih tetap tercium. Padahal dia punya bangkai sudah kita buang, tapi baunya tetap ada tuh, Pak. Kita bersihkan dengan pewangi ruangan semua, kita belikan tetap sebulan, Pak, ya, tersiksa betul dengan bau busuk bangkai yang ada di rumah kita. Sekarang Bapak bayangkan, kalau bangkai tikus yang bau busuk itu ada dalam kolbu kita, ada dalam hati kita, bagaimana perasaan? Hanya orang-orang yang tidak memiliki respon sense, ya, yang kurang baik yang bisa tetap tenang dengan bau bangkai yang ada dalam kolbu kita. Seperti halnya mereka yang tinggal di tempat pembuangan sampah. Kita datang tercium bau yang tidak enak. Tapi bagi mereka sudah terbiasa. Artinya Pak, saraf perasaannya sudah tidak berfungsi. Sama dengan orang-orang yang suka melontarkan kata-kata buruk, kata-kata kotor, ya, nama-nama binatang serangga, sekalipun berparas cantik atau pejabat tinggi, itu merupakan cermin bahwa dia memiliki hati yang busuk. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, sahabat tanya, ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia yang bagaimana, orang yang gimana yang merasa beruntung, bahagia, mulia, ya? Sahabat tanya, dia harus bilang, kullu mahmuh bil qalbi wa saduqul lisani. Ya Rasulullah, saduqul lisani na'rifu wa ma mahmumul qalbi. Kalau apa? Kata Rasulullah, setiap orang yang memiliki mahmumil qalbi, yang hatinya tersapu bersih dan ucapannya, lisannya benar. Mahmum itu artinya sapu, Pak.
Kita nyapu itu ya, mahmumul qalbi itu menyapu bersih, artinya hati yang tersapu bersih dan ucapan lisan yang benar. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kalau tentang lisan yang benar, ya, ucapan yang benar, kita sudah tahu ya Rasulullah, ya, na'rifu. Tapi kalau mahmumul qalbi itu apa maksudnya? Hati yang tersapu bersih itu apa maksudnya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, at-taqiyun naqiyyu la isma fihi wala ghilla wala bagya wala hasad. Ya. Hati yang tersapu bersih itu adalah yang bertakwa dan bersih. Ya, hatinya bertakwa dan bersih, dan dia terbebas daripada perbuatan dosa, perbuatan iri, perbuatan dengki, perbuatan hasud, perbuatan sombong, perbuatan riya. Pendek kata, semua penyakit hati dia bebas. Maka itu disebut sebagai mahmumul qalbi. Dan dialah orang yang paling bahagia sebetulnya. Pak, kita kan pengen bahagia di dunia dan akhirat. Semua orang, ya, siapa saja nggak peduli itu, Pak. Hatta preman pun orang jatuh dia pengen bahagia di dunia dan akhirat. Dan Rasul ngasih tahu rahasianya tadi, mahmumul qalbi. Sapu bersih itu hati kalian. Kata Imam Ibnu Qayyim ketika menceritakan tafsir tentang surat Asy-Syura 88, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak ada artinya, ya, harta dan anak. Enggak punya nilai, kata Allah. Nanti di dalam surat Asy-Syura ayat 88, ya, dibuka. Nggak ada nilainya tuh harta dan anak sekalipun kamu ingin, ya, nggak. Kecuali mereka yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Qalbin salim itu hati yang selamat, hati yang steril dari perbuatan-perbuatan dosa, ya. Hati yang terbebas dari perbuatan syirik, kata Ibnu Qayyim, dari perbuatan iri, perbuatan sombong, perbuatan riya, perbuatan kikir, terbebas itu semua, maka termasuk orang yang memiliki qalbun salim. Tidakkah kita menginginkan itu semua? Ya. Caranya hati-hati dengan ucapan, kata Rasulullah, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang ingin disebut orang yang beriman, ya, ucapkanlah kata-kata yang baik itu, atau diam. Jangan terpancing atau tidak terdengar karena ramai orang ngomong, ya. Dia berani ngomong, ucapan kata-kata kotor, ya, kata-kata hewan serangga, ya. Dia lupa kalau sekarang ini zaman modern ini sudah ada apa CCTV, ya, bisa merekam siapa yang ngomong, siapa yang mengucapkan, bahkan siapa yang bergerak, orang tampak. Dulu belum ada CCTV atau kamera. Sekarang orang lebih gampang mencari jejak digital, lebih mudah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dulu mungkin orang berani ngomong gitu, tapi sekalipun kita tidak ada yang tahu, Allah bilang, ma yalfizu min qaulin illa ladayhim raqibun atid. Ya. Jangan kamu kira kalian lepas ucapanmu itu nggak ada yang mengawasi. Ada sebelah kamu itu raqib dan atid yang dicatat semua lisan bibir kita ini. Jadi saya berpesan pada diri saya, kita semua, agar berhati-hati mengucapkan kata. Jangan-jangan ada yang merekam gerak langkah kita ini. Jangan-jangan ada yang mencatat sehingga diviralkan, dan itu menjadi jejak digital yang tidak akan terhapus sepanjang usia kita. Ya. Mudah-mudahan
dengan ayat dan hadis yang sahabat ini kita tersentuh dan terketuk menjadi bahan renungan dan kita bisa praktekkan. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan wasiat ya dari Rasulullah SAW. Bagaimana caranya menyapu bersih kalbu kita dari berbagai kotoran itu. 3 saja dari 5 ya, kalau kita bisa praktekkan alhamdulillah sudah bagus, gak usah semua. 3 dari 5 kita bisa laksanakan, maka itu sudah akan memberikan keselamatan bagi kita. Yang pertama, Rasul bilang, ya mengutip surat Yunus ayat 87. Ya. Baca Quran, ya. Perbanyak tadarus Quran, maka dia akan membersihkan kalbu kita. Allah berfirman, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum syifaa'un lima fis sudur hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Allah telah berikan, kata Allah ini, petunjuk, rahmat ya, agar hati kalian itu bersih. Bahkan Quran ini bisa jadi obat penawar penyakit hati ya. Penawar penyakit hati, penawar kebusukan hati, penawar kejelekan hati. Yang kedua, Rasul bilang ya, masih mengutip Al-Quran, perbanyak zikir ya. Terserah zikir apa saja kita hafal ya. Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 58. Surat Ar-Ra'd ya. Allah berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub ya. Sesungguhnya zikir itu bisa membersihkan hati kita, bisa mensucikan hati kita. Yang ketiga, cepat. Rasul berkata, ya, baca doa, berdoa. Kapan? Setiap akhir sholat pada waktu tahiyat akhir. Apa yang dibaca? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Semua hafal. Nah, mudah, tinggal praktekkan. Wahai zat yang membolak-balikan hati ya, tetapkanlah hati saya ini ada pada ketaatan. Jadi tetapkannya pada ketaatan, bukan pada kemaksiatan, bukan pada keburukan. Tapi tetapkanlah kalbu saya ini agar tetap ada di dalam ketaatan. Kalau ini kita bisa praktekkan, Pak, kita laksanakan dengan baik dan jujur, sungguh-sungguh, ya, maka yang akan terlontar dari lidah kita, ya, kalimat-kalimat yang bersih, ya, yang terucap dari bibir kita, kata-kata yang bersih, dan itu merupakan cermin hati yang jernih. Ya. Kalau kita pengen hati kita jernih, maka baca, praktekkan 3 perkara tadi, maka terlontar ucapan-ucapan yang bersih. Jangan sebaliknya. Itu saja. Mari kita sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasul ajmain. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah
warinal batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna jaman marhuma katafarqana min ba'di tafarruqa maksuma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar.